Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lukmanul Hakim. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 UTS tentang menceritakan Bani Abbasiyah. Selepas Bani Umayyah lengser, kekuasaan kekhalifahan Islam berpindah ke dinasti Abbasiyah yang berlangsung pada tahun 750 sampai 1258 Hijriah atau 1261 sampai 1517 Masehi. Selama masa kekhalifahan Abbasiyah ini, sejarah ilmu pengetahuan berkembang pesat. Kekhalifahan Abbasiyah dipelopori oleh Abu al-Abbas as-Saffah yang meruntuhkan dinasti Umayyah pada tahun 1261 Masehi. Abu al-Abbas as-Saffah juga didolat sebagai khalifah pertama di dinasti Abbasiyah. Perkembangan sistem politik dan ilmu pengetahuan maju pesat di masa dinasti Abbasiyah yang melanggengkan kekuasaannya sampai 5 abad di kawasan Timur Tengah. Penamaan Abbasiyah dinisbatkan kepada Abbas bin Abdul Muthalib yang berasal dari Bani Hashim. Keturunan Hashim mengklaim paling berhak memegang tampuk kekuasaan karena nenek moyang mereka adalah paman Nabi Muhammad SAW. Di era dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan Islam berkembang pesat. Masa puncaknya ketika pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid dan Khalifah al-Ma'mun ar-Rasyid. Salah satu ilmu yang berkembang pesat yaitu ilmu tafsir. Pada masa dinasti Abbasiyah, berkembang 2 aliran tafsir yang terus digunakan hingga sekarang. 2 aliran tafsir ini adalah tafsir Bil al-Masur dan tafsir Bi ar-Rayyi. Aliran pertama lebih menekankan kepada penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan hadis dan pendapat para sahabat. Sementara itu, aliran yang kedua lebih banyak berpihak pada logika daripada nas syariat. Ahli tafsir Al-Quran yang terkenal di masa itu adalah Ibnu Jarir al-Tabari dengan keterangannya yang bertajuk Jami al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Ada pula dikenal Al-Baidawi dengan Mu'alim Antazil Az-Zamakhsyari dengan karangannya yang berjudul Al-Kasyaf, Al-Razi dengan tafsir Al-Kabir dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada ilmu kalam atau teologi Islam. Berkat singgungan Islam dengan filsafat Yunani, berkembang juga ilmu kalam atau ilmu teologi Islam di masa dinasti Abbasiyah. Al-Quran dan hadis ditelaah kembali menggunakan akal dan rasio. Salah satu mazhab ilmu kalam, aliran Mu'tazilah, mencapai keemasannya di dinasti Abbasiyah. Tokoh-tokoh seperti Wasil bil Atar, Abu Zail, dan An-Nazam tercatat sebagai orang-orang berpengaruh di aliran ini. Di masa kepemimpinannya, Khalifah al-Ma'mun, aliran Mu'tazil bahkan dijadikan mazhab resmi di dinasti ini. Terdapat pula ulama Abu Hasan al-Asy'ari berusaha menjembatani pemikiran Mu'tazilah dan hadis-hadis Nabi. Pemikirannya hingga sekarang terus dipelajari umat Islam. Yang ketiga ada ilmu tasawuf. Di masa dinasti Abbasiyah muncul beberapa tokoh tasawuf besar seperti Imam Ghazali, Al-Hallaj, Syahabuddin Al-Qushayri, dan lain sebagainya. Ilmu tasawuf mengalami perkembangan pesat dan dikaji ulang untuk menjawab tantangan zamannya. Kitab yang dikarang Imam Al-Ghazali terus dipelajari hingga sekarang. Yang keempat, ada ilmu geografi. Pada masa dinasti Abbasiyah, peta dunia atau globe pertama dibuat. Globe ini dikenal dengan sebutan Tabula Gregoriana. Penyusunan globe ini dipelopori oleh Al-Idris atau Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Idrisi. Peta berbahasa Arab tersebut menampilkan daratan Eurasia, benua Afrika, dan Asia Tenggara. Pada tabulu regional inilah yang dijadikan rujukan Christopher Columbus untuk mengelilingi dunia hingga menemukan benua Amerika. Selanjutnya ada ilmu kimia. Salah satu tokoh terbesar di bidang kimia yang lahir di masa dinasti Abbasiyah adalah Jabir bin Hayyan. Hingga sekarang ia diakui sebagai bapak kimia bangsa Arab. Jabir mengembangkan secara ilmiah 2 operasi utama kimia yaitu kalnikasi dan reduksi kimia. Ia juga memperbaiki metode penguapan, sublimasi, peleburan, dan kristalisasi.
Di bidang ilmu kedokteran dan farmasi, pada masa dinasti Abbasiyah, penyakit cacar dan measles pertama kali dibedakan. Prinsip seton dalam operasi juga ditemukan. Tokoh pelopornya yang terkenal adalah Ar-Razi atau Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Pada saat itu, Ar-Razi adalah dokter anak masyhur dengan karya kedokteran Al-Hawi di buku Ensiklopedia Kedokteran. Selain itu ada juga Ibnu Sina atau Abu Ali Husain bin Hasan Ali bin Sina yang mengkodifikasi pemikiran kedokteran Yunani dan Arab di bukunya Al-Qanun fi at-Tibb. Yang ketujuh, di bidang ilmu matematika, mencapai kemajuan pesat di masa dinasti Abbasiyah. Tokoh terkenalnya adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi yang menemukan angka 0 di masa itu. Dikenal juga bilangan positif dan negatif, pengetahuan tentang akar, aljabar, dan aritmatika. Buku fenomenal yang dihasilkan al-Khawarizmi adalah Hisab al-Jabar. Ia juga menjelaskan logaritma dan dikenal sebagai penemu pertama kalkulasi tersebut. Dan di terakhir ada bidang sejarah, muncul sejarawan besar seperti Ibnu Khaldun. Awalnya ia belajar di Al-Azhar Mesir. Usai menuntut ilmu di sana, Ibnu Khaldun mendirikan lembaga pendidikannya sendiri untuk mengkaji dan mempelajari sejarah.